Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7. Kelompok kami ingin menyampaikan materi tentang proyek aplikasi basis data dengan nama proyek perancangan basis data hotel. Nah, sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalan tim 7, yang pertama ada Ideliana Noviasari, yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Yuliana Olivia Pidang. Dan ketiga ada Feby Ardianti Wibisono. Selanjutnya, materi tentang proyek perancangan basis data hotel akan dibahas oleh Feby Ardianti Wibisono selaku anggota kelompok saya. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Feby Ardianti Wibisono, dengan NIM 110354. Selanjutnya ada proses perancangan basis data hotel. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pengertian dan istilah dari basis data. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana konsep dasar database. Yang ketiga, untuk mengetahui kriteria dan komponen utama database. Yang keempat, untuk mengetahui pengertian ERD dan LRS beserta relasinya. Yang kelima, untuk mengetahui bagaimana pembuatan database menggunakan komen. Yang keenam, untuk mengetahui hasil pembuatan database dari PHP MyAdmin. Selanjutnya, kita masuk ke pengertian dan istilah basis data. Pengertian basis data adalah kumpulan terorganisasi dari data-data yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil oleh penggunanya. Definisi basis data juga dapat diartikan sebagai kumpulan data yang terdiri dari suatu atau lebih tabel yang diintegrasi satu sama lain, di mana setiap user diberi wewenang untuk dapat mengakses seperti mengubah, menghapus, dan lain-lain. Sini saya akan menjelaskan prinsip utama basis data. Prinsip utama basis data adalah pengaturan data atau arsip, sedangkan tujuan utamanya adalah kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan data atau arsip. Sedangkan sistem basis data merupakan perpaduan antara basis data dan sistem manajemen basis data atau bisa disebut DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang menangani semua akses basis data. Contoh dari DBMS yaitu Microsoft Access, MySQL, MariaDB, Oracle Server 2000, Interbase, Paradox, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan istilah-istilah basis data. Yang pertama ada DBMS. DBMS itu bisa diartikan dengan Database Management System. DBMS adalah perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan ke basis data. Sistem basis data terdiri dari basis data dan DBMS. DBMS ini adalah software pengelola dari kita untuk membuat basis data. Yang kedua ada enterprise. Enterprise atau perusahaan adalah organisasi bisnis yang berasal dari bahasa Prancis kuno yang dapat diartikan sesuatu yang dilakukan. Mereka yang memulai, mengoperasikan, dan menjalankannya disebut wirausaha. Enterprise juga merupakan bentuk organisasi atau lembaga sebuah perusahaan. Contohnya bank, universitas, rumah sakit, dan lain-lain. Data yang disimpan dalam basis data merupakan operasional dari suatu enterprise. Contohnya itu seperti data keuangan, data mahasiswa, dan data pasien. Yang ketiga kita ada entitas. Entitas atau entity di dalam database adalah benda, orang, tempat, unit, objek, atau hal yang lainnya yang mempresentasikan data dan akan disimpan ke dalam pangkal data yang tentu saja entitas ini biasanya mempunyai sebuah atribut. Kumpulan dari entitas disebut himpunan entitas.
Contohnya tuh seperti semua mahasiswa. Dan di dalam lingkungan universitas yaitu mahasiswa dan mata kuliah. Yang keempat ada atribut atau elemen data. Atribut yaitu karakteristik dari suatu entitas atau sebuah komponen bagian dari entitas yang membedakan antara entitas yang satu dengan yang lainnya. Lambang atribut adalah oval. Dan pada atribut harus ada peran penting primary key atau kunci utama, di mana primary key dianggap sebagai atribut yang terpenting yang bisa memanggil ataupun mengaitkan ke atribut yang lain. Contohnya seperti entitas mahasiswa, atributnya itu terdiri dari NPM, yang nama, alamat, tanggal lahir. Selanjutnya nomor 5 ada nilai data atau data value. Nilai data yaitu isi data atau informasi akurat yang tercantum dalam setiap elemen data. Contoh atributnya itu seperti pada sebuah atribut nama siswa, atribut tersebut menunjukkan tempat di mana informasi nama siswa disimpan. Contoh nilai data dari entitas mahasiswa dapat berisi dia, Novia, Del, Ahmad, itu nama data mahasiswa. Lalu yang keenam kita ada kunci elemen data atau key data element. Kunci elemen data atau primary key yaitu tanda pengenal yang mungkin secara unit mengidentifikasi entitas dari suatu kumpulan entitas dalam konsep database. Key memiliki banyak jenis, diantaranya primary key, foreign key, composite key, dan lain-lain. Pada dasarnya primary key ini haruslah unik dan nilai data dari primary key ini tidak boleh sama dengan nilai data yang lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke halaman berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar database. Pengertiannya, data berasal dari bahasa Latin yaitu datum yang berarti sistem informasi. Jika lebih dari satu datum atau jamak maka disebut dengan data. Jadi dapat disimpulkan data adalah bentuk jamak dari datum atau database. Basis data merupakan kumpulan dari suatu data yang tersimpan dan saling berhubungan atau relasi satu sama lain, tersimpan dalam suatu komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Penerapan database dalam suatu informasi disebut dengan database system. Jadi suatu data dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang disatukan di dalam satu organisasi. Organisasi tersebut data dikatakan sebagai company, bank, sekolah-sekolah, universitas-universitas, dan lain-lain. Database yang digunakan untuk menyimpan semua data yang diinginkan pada suatu lokasi tertentu, sehingga suatu data dalam organisasi tersebut dapat dieliminasi. Relasi biasanya ditujukan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dalam satu file terdapat record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan suatu kumpulan entitas yang beragam. Satu record terdiri dari field yang berasal menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam suatu record. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa database mempunyai relasi biasanya ditunjukkan dengan kunci dari tiap file yang ada. Dalam suatu file terdapat record yang sejenis, sama besar, sama bentuk, yang merupakan suatu kumpulan entitas yang seragam. Satu record terdiri dari field yang berelasi menunjukkan bahwa field tersebut dalam satu pengertian yang lengkap dan direkam dalam satu record dari penjelasan
di atas dapat disimpulkan bahwa database mempunyai beberapa kriteria penting, yaitu satu, bersifat data oriented dan bukan program oriented. Yang kedua, dapat digunakan dengan cara-cara yang berbeda. Yang ketiga, dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Yang keempat, dapat digunakan oleh beberapa program aplikasi tanpa harus mengubah database-nya. Yang kelima, dapat dikembangkan dengan mudah baik volume maupun strukturnya. Tujuan database dan prinsip utama database adalah pengaturan data dengan tujuan utama fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan kembali data. Adapun tujuan database diantaranya satu, mencegah data redundansi dan inkonsistensi. Yang kedua, data isolasi. Yang ketiga, cegah concurrent access anomaly. Yang keempat, efisiensi meliputi speed, space, dan accuracy. Dan yang kelima, menangani data jumlah besar. Baik, kita masuk ke selanjutnya. Slide selanjutnya. Kriteria data dan komponen utama database. Kriteria database ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada pembuatan file database agar dapat memenuhi kriteria suatu database, yaitu yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Penyimpanan data yang sama di beberapa tempat disebut redundansi. Hal ini menyebabkan pemborosan dan menimbulkan inkonsistensi data atau datanya tidak konsisten. Karena bila terjadi perubahan terhadap data, maka data harus dirubah beberapa tempat. Hal ini tentunya tidak efisien. Yang keempat, ada pengaksesan data. Kok keempat? 2, memek. Nah, yang kedua, ada pengaksesan data. Data dalam basis data harus siap diakses oleh siapa yang membutuhkan dan mempunyai hak untuk mengaksesnya. Oleh karena itu, kita perlu buat suatu program pengelolaan atau suatu aplikasi untuk mengakses data yang dikenal sebagai Database Management System atau DBMS. Data terisolasi untuk standarisasi. Yang ketiga, jika data tersebar dalam beberapa file dalam bentuk format yang tidak sama, maka akan menyulitkan dalam menulis programnya. Aplikasi untuk mengambil dan menyimpan data, oleh karena itu dalam suatu database harus dibuat satu format sehingga mudah dibuat program aplikasinya dan agar cepat. Yang keempat, ada masalah atau security, masalah keamanan. Tidak setiap pemakai sistem database diperbolehkan untuk mengakses semua data. Misalnya, data mengenai gaji pegawai itu hanya boleh dibuka oleh pengakses keuangan aja dan personalia, sedangkan bagian gudang tidak diperkenankan untuk membukanya karena keamanan dapat diatur dan disesuaikan baik di tingkat database atau aplikasinya. Berikutnya ada masalah integritas atau integrity. Database berisi file yang saling berhubungan. Masalah utama bagaimana kaitan antara file tersebut terjadi meski diketahui bahwa file A dan file B. Namun terkait teknik ada field yang mengaitkan kedua file tersebut. Oleh karena itu, file kunci tidak dapat diabaikan dalam merancang suatu database. Berikutnya ada multiple user. Salah satu alasan database dibangun adalah karena niatnya data tersebut digunakan oleh banyak orang.
baik dalam waktu berbeda maupun bersamaan, sehingga kebutuhan akan database handal yang mendukung banyak pemakai baru dipertimbangkan. Yang berikutnya kita ada data independence atau kebebasan data pada aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman. Apabila program telah selesai dibuat dan ternyata terjadi perubahan terhadap struktur file, maka program tersebut harus diubah. Ini artinya program tersebut tidak dapat bebas terhadap database yang ada. Berlainan dengan paket Database Management System atau DBMS, apapun yang terjadi pada struktur file, setiap kali hendak melihat data cukup dengan utility list. Ini artinya perintah Database Management System atau DBMS bebas terhadap database, karena apapun perubahan terhadap database, semua perintah akan stabil tanpa ada yang perlu diubah. Dan komponen utama database, kita masuk ke slide berikutnya. Data yang secara fisik menyimpan informasi. Ini adalah komponen utama database. Database Management System atau DBMS yaitu perangkat lunak yang mengelola database Description Language atau DDL, dan Data Manipulation Language atau DML, yaitu bahasa basis data yang berfungsi untuk mendeskripsikan data ke Database Management System atau DBMS dan juga memberi fasilitas untuk perubahan pemeliharaan dan pengelolaan database. Aplikasi yang memudahkan pengguna akhir untuk menggunakan data dan mendapatkannya sebagai informasi yang sesuai. Jadi yang berikutnya kita lanjut masuk ke slide pengertian ERD dan LRS, akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk saat ini saya menjelaskannya sampai di sini. Terima kasih. Silakan teman saya untuk melanjutkannya. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi yang telah teman saya jelaskan sebelumnya. Materi yang akan saya jelaskan adalah pengertian ERD dan LRS. Yang pertama ada ERD atau diagram hubungan entitas. Nah, ERD ini adalah proses hubungan antar file yang direlasikan dengan relation key yang merupakan primary key dari masing-masing file. Nah, kemudian penjelasan yang kedua ada LRS. Apa itu LRS? LRS adalah representasi dari struktur record pada tabel-tabel yang terbentuk dari hasil relasi antar himpunan entitas. Menentukan kardinalitas, jumlah tabel, dan foreign key sebagai berikut. Yang pertama ada one to one. Kemudian yang kedua ada one to many. Kemudian yang ketiga adalah many to many. Setelah kita mengetahui apa saja sih tahapan membuat ERD, nah sekarang kita sudah masuk kepada diagramnya. Bisa dilihat pada layar laptop. Ya, di sini ada entitasnya apa-apa saja sih. Yang pertama dia ada tamu, reservasi, resepsionis, kamar, dan yang terakhir ada fasilitas. Kemudian setelah kita membuat entitasnya, kita membuat atributnya. Apa-apa saja sih atributnya? Yang pertama bisa kita lihat dari entitas tamu, atributnya adalah ID tamu, nama, alamat, dan jenis kelamin. Kemudian di entitas reservasi, atributnya ada nomor reservasi, ID tamu, ID pemesanan, kemudian jumlah kamar, dan yang lain-lainnya. Kemudian di bagian resepsionis, atributnya ada ID resepsionis, nama resepsionis, email, umur, dan alamat resepsionis. Kemudian ada kamar. Di kamar ini atributnya ada KD kamar, nomor kamar, kemudian harga. Nah, yang terakhir ada fasilitas. Fasilitas ini atributnya apa saja sih? Yang pertama itu adalah nomor lantai, kemudian tipe kamar,
dan yang terakhir adalah isi fasilitas. Nah, sekian penjelasan sedikit mengenai ERD. Baik, ini adalah contoh dari LRS, bisa dilihat pada layar, yang merupakan entitas sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya di ERD. Entitas itu merupakan tamu, dia ada tamu, fasilitas, kamar, resepsionis, reservasi, kemudian pesanan. Kemudian yang berada di dalam tabel seperti ID tamu, nama, jenis kelamin, dan alamat itu merupakan atribut-atributnya. Kemudian kalian bisa lihat pada garis-garis yang menghubungkan satu tabel ke tabel lainnya, itu merupakan relasi dan kardinalitas. Baik, sekian materi dari saya. Saya harap cukup. Saya mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Sekarang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, kita sudah masuk di materi spesifikasi file yang akan dijelaskan oleh saya. Spesifikasi file merupakan bentuk penjelasan dari bentuk-bentuk file database yang digunakan untuk pengolahan proses sistem. Nah, data-data ini seperti ini yang dinamakan tabel. Data-data ini berguna untuk kita memasukkan ke dalam sistem. Nah, di sini kita ada tabel tamu, ada file, tipe, size, dan keterangan. Nah, file itu apa sih? File merupakan bagian dari record yang menunjukkan suatu item data yang sejenis. Misalnya, di sini kita mempunyai file ID tamu, file nama, alamat, dan jenis kelamin. Nah, di sini ada file ID tamu dengan tipe char. Char yaitu tipe data yang disarankan bila digunakan untuk file tabel yang nantinya memiliki isi data dengan jumlah karakter yang tetap. Misalnya, pada file ID tamu, karakter tetapnya hanya 4 karakter. Makanya kita menggunakan char. Nah, di sini kita menggunakan keterangan primary key pada file ID tamu. Primary key adalah tabel relasional yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap record. Database menggunakan kunci untuk membandingkan, mengurutkan, menyimpan catatan, dan membuat hubungan antar catatan. Nah, fungsinya apa sih? Fungsinya untuk membuat database diakses dan mengimplementasikan hubungan antar tabel dalam database relasional. Selanjutnya, kita ada file nama dengan tipe varchar. Varchar itu apa sih? Varchar berbeda dengan char. Tipe data varchar disarankan apabila file tabel akan berisi data dengan jumlah karakter yang tidak tetap. Misalnya, pada file nama, karakternya pasti tidak tetap karena nama orang itu setiap orang berbeda karakternya. Size-nya 30. Maksud dari size 30 adalah maksimal karakter namanya yang akan diinput maksimal 30 karakter. Nah, selanjutnya ada file alamat dengan tipe teks. Kenapa kita menggunakan teks? Karena apabila suatu tipe data membutuhkan isi data yang harus bisa menampung jumlah data yang banyak, disarankan untuk tidak menggunakan char atau varchar. Karena teks maksimalnya jumlah karakter maksimumnya itu ada 65.535 karakter. Selanjutnya kita ada file jenis kelamin dengan tipe varchar, size-nya 30. Selanjutnya ada tabel reservasi dengan file nomor reservasi, tipenya char, size-nya 6, keterangannya primary key, dan sebagainya. Nah, di sini kita lihat ada file check-in, check-out, tipenya date. Kenapa kita menggunakan date? Karena itu merupakan kita input tanggal. Karena jika kita menggunakan tipe date, maka itu sudah otomatis. Seperti tanggal bayar juga, kita tipenya date. Nah, di sini ada file total pembayaran paling bawah dengan tipe integer. Apa itu integer? Tipe data integer adalah tipe data untuk menampung angka berupa bilangan bulat. Integer digunakan untuk menampilkan bilangan tanpa desimal. Contohnya seperti angka 1, 2, 3, 8, 5, 7, 2, 3, atau 5. Dengan size 10 di tabel total pembayaran. Selanjutnya,
Kita ada tabel resepsionis dengan file ID resepsionis, tipenya char, size-nya 5, keterangannya primary key, dan sebagainya, seperti di gambar ya. Selanjutnya ada tabel kamar dengan file kode kamar, tipenya varchar, size-nya 15, keterangannya primary key, dan sebagainya. Selanjutnya ada tabel fasilitas yang terakhir dengan file nomor lantai, tipenya varchar, size-nya 8, keterangannya primary key, dan sebagainya yang kita bisa lihat di gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembuatan database. Pembuatan database ini termasuk perintah DDL. Nah, DDL itu apa sih? DDL itu adalah Data Definition Language, yang merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat pula menghapus dari suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek, seperti tabel yang ada pada suatu database. Di sini kita membuat database DB Hotel, maka kita ketik create database DB Hotel titik koma. Dan jika sudah muncul query OK, berarti kita sudah berhasil membuat sebuah database. Nah, show database. Di sini, jika kita ingin melihat database apa yang sudah kita pernah input, maka kita ketik show databases, titik koma, maka akan muncul database yang sudah pernah kita buat. Di sini, DB Hotel sudah termasuk ke dalam, berarti kita sudah berhasil membuat database. Nah, kita mengaktifkan database DB Hotel. Kita use DB Hotel, titik koma. Jika sudah ada kata-kata database change, berarti kita sudah berhasil mengaktifkan sebuah database. Nah, di sini kita membuat table. Kita di sini membuat table tamu, create table tamu. Kita masukkan data spesifikasi file yang tadi yang sudah kita buat itu ke dalam ini. Di sini ada ID tamu, char 4, dan not null. Not null ini fungsinya apa sih? Fungsinya untuk agar data itu tidak boleh kosong. Nah, di table tamu ini, primary key-nya adalah ID tamu. Jika kita sudah selesai menginput data, jangan lupa di bawahnya kita ketik primary key ID tamu. Nah, jika sudah query OK, berarti sudah berhasil dan tidak ada kesalahan. Nah, selanjutnya ada tabel reservasi. Seperti sebelumnya, kita create tabel reservasi. Masukkan data, kita input ke dalam. Dan jangan lupa yang terakhir kita ketik primary key-nya. Di tabel reservasi itu yang jadi primary key-nya adalah nomor reservasi. Kemudian, kita membuat tabel resepsionis, kita create tabel resepsionis, masukkan datanya. Primary key-nya adalah ID resepsionis. Dan sudah berhasil, query OK. Kemudian membuat tabel kamar, kita create tabel kamar, masukkan datanya, kemudian primary key, KD kamar. Selanjutnya, yang terakhir adalah tabel fasilitas, kita create tabel fasilitas, input datanya, dan primary key-nya yaitu nomor lantai. Nah, kita masuk ke struktur tabel. Di sini, jika kita ingin memunculkan struktur tabel, kita ketik dash struktur tabel apa yang mau kita munculkan. Kita munculkan di sini struktur tabel tamu. Jadi kita dash tamu titik koma. Maka akan muncul seperti ini. Di sini ada file ID tamu, tipenya char 4, seperti yang tertera di gambar. Selanjutnya ada struktur tabel reservasi, kita dash reservasi, kemudian muncul seperti ini. Berarti data yang sudah kita input berhasil ya teman-teman. Selanjutnya ada struktur tabel resepsionis, kita dash resepsionis, maka akan muncul seperti ini yang sudah kita input tadi. Selanjutnya ada struktur tabel kamar, kita dash kamar, kemudian muncul struktur tabelnya. Kita lanjut,
kepada struktur tabel fasilitas, kita dash fasilitas. Kemudian muncullah struktur tabel yang sudah kita input tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke perintah DML. DML itu apa sih? Apakah berbeda dengan DDL? Berbeda dengan DDL yang berhubungan dengan struktur pada bahasan yang kita sudah bahas sebelumnya. DML itu adalah Data Manipulation Language yang merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk mengelola isi data di dalam tabel-tabel pada suatu database, seperti menampilkan data, memasukkan data, merubah isi data, serta menghapus isi data. Nah, di sini kita masukkan isi tabel tamu. Kita insert into tamu, di ID tamu, nama, alamat, dan jenis kelamin. Terus kita ketik values. Apa itu values? Values SQL merupakan perintah yang digunakan untuk menentukan nilai dari pernyataan insert atau into. Oke, maka dari itu kita masukkan ID tamunya 0101, namanya Butet, alamatnya Sungai Raya Dalam, kemudian jenis kelaminnya wanita. Jika sudah benar apa yang kita input, maka akan muncul query OK. Nah, jika kita sudah selesai menginput data, kita menampilkan isi tabel yang sudah kita input. Kita ketik select bintang from, di tabel ini tabel tamu, titik, koma. Maka akan muncul tabel seperti ini yang sudah kita input tadi. Ada ID tamu 0101, namanya Butet, alamatnya Sungai Raya Dalam, jenis kelaminnya wanita, dan sebagainya. Selanjutnya ada isi tabel reservasi. Kita insert into reservasi. Kita masukkan di nomor reservasi, ID tamu, ID pesanan, jumlah kamar, check-in, check-out, metode pembayaran, tanggal bayar, dan sebagainya. Jangan lupa kita ketik values, kemudian kita input data-datanya, kemudian jika sudah berhasil akan muncul query OK. Nah, kita menampilkan isi tabel yang sudah kita input pada tabel reservasi, kita select bintang from reservasi. Nah, muncul seperti ini teman-teman. Nomor reservasinya ada AL0001, ID tamunya 0101, ID pesanannya 00, superior R, jumlah kamarnya 1, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang tadi kita tipe datanya date, seperti ini ya teman-teman tampilannya. Kemudian metode pembayarannya ada transfer BCA dan tanggal bayarnya seperti yang tertera di gambar. Oke, selanjutnya kita ada di insert into receptionist. Masukkan data-datanya, kemudian tampilan isi tabelnya ada select bintang from receptionist. Nah, ini jika sudah berhasil kita input, maka akan muncul seperti ini. ID receptionistnya 01543 dengan nama resepsionis Idalia Mahabrata. Emailnya idelmaha@gmail.com. Umurnya 21 dengan alamat Jalan Tembakau Dalam, dan sebagainya. Selanjutnya ada isi tabel kamar. Kita insert into kamar. Kita masukkan tipe kamar, nomor lantai, harga. Jangan lupa values. Masukkan data-datanya. Kemudian kita tampilkan isi tabel kamar. Kita select bintang from kamar. Kemudian ada kode kamar 01 standar. Nomor lantainya 2 dan 3, harganya 400.000 per malam. Selanjutnya ada tabel terakhir yaitu fasilitas. Kita insert into fasilitas, kita masukkan data-datanya, kemudian kita tampilkan isi tabel, select bintang from fasilitas. Kemudian nomor lantainya 1, tipe kamarnya lobby, isi fasilitasnya ada kolam renang, fitness, taman bermain, dan air mancur, dan sebagainya ya teman-teman, bisa dilihat di gambar. Nah, sekarang kita sudah memasuki materi PHP MyAdmin. PHP MyAdmin itu apa sih?
PHPMyAdmin adalah sebuah software gratis berbasis scripting yang bertujuan untuk memudahkan kita mengelola database di MySQL. Sebelum masuk ke PHPMyAdmin, pastikan kita sudah mengaktifkan account kita. Kemudian kita ke Google, kita masuk ke website localhost PHPMyAdmin. Nah, kemudian kita di sini klik DB, kemudian kita pilih database hotel, maka akan muncul seperti ini. Kemudian ini merupakan tampilan struktur dan isi tabel. Ini merupakan tampilan DB hotel, ada fasilitas, kamar, resepsionis, reservasi. Kemudian ini merupakan tampilan struktur dan isi tabel dari tamu. Ada strukturnya seperti ini. ID tamu sebagai primary key dengan file nama, alamat, jenis kelamin, dan sebagainya. Ini isi tabelnya. Nah, di sini kita bisa mengedit ya, teman-teman, jika ada salah penulisan atau mengubah data. Kemudian ini ada tabel reservasi. Di sini yang sebagai primary key-nya yaitu nomor reservasi dan ada file sebagainya dan lain sebagainya, teman-teman. Kemudian ini isi tabelnya, bisa dilihat di gambar. Kemudian ini ada tabel resepsionis. Di sini yang berperan sebagai primary key-nya adalah ID resepsionis dan ini adalah isi tabelnya, bisa dilihat di gambar. Kemudian ini adalah tabel kamar. Di sini yang berperan sebagai primary key-nya yaitu kode kamar dan file yang lain sebagainya. Kemudian ini isinya ya teman-teman, isi tabel kamar, bisa dilihat di gambar. Kemudian yang terakhir kita ada tabel fasilitas. Strukturnya nomor lantai sebagai primary key dan ada atribut yang lain. Ini isi tabel dari fasilitas, bisa dilihat di gambar. Nah, kita udah masuk di tampilan desain tabel yang udah kita input tadi nih. Nah, di sini ada tabel tamu. ID tamunya berperan tadi sebagai primary key. Di tabel reservasi, ID tamu berperan sebagai foreign key. Maka mereka akan berhubungan satu sama lain. Nah, di sini ada tabel fasilitas. Nomor lantainya berperan sebagai primary key, dan di tabel kamar nomor lantainya berperan sebagai foreign key, maka di sini mereka akan berhubungan. Di sini ada tabel resepsionis. Nah, sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami juga sangat berterima kasih kepada dosen Bapak Eri Bayu karena sudah mengajarkan kami selama 1 semester apa sih itu aplikasi spasi data, dan dia menjelaskannya dengan sangat baik sehingga kami bisa menyelesaikan tugas proyek ini dengan sangat baik. Dan kami sangat-sangat berlapang dada jika beliau memberikan saran terhadap proyek kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.